Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi hari ini adalah pelajaran 5, Rasul Allah Idolaku. Materi yang akan kita fokuskan yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Teman-teman masih ingat dengan sebelum Nabi kan? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, teman-teman, itulah Rasul dan Nabi kita. Teman-teman boleh merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak alaihissalam. Ayah Nabi Daud alaihissalam bernama Yisha. Nabi Daud alaihissalam terbiasa mengembala kambing bersama kakaknya di waktu kecil. Ia terkenal pekerja keras dan sayang binatang. Ketika Nabi Daud alaihissalam berusia 9 tahun, ia ikut serta berperang melawan pasukan Jalut dari Filistin atau Palestina bersama kakaknya. Nabi Daud alaihissalam ikut dalam pasukan Raja Talut. Oke teman-teman, kita akan menyimak kisah
Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak, karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan. Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat.
Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, atas kemenangan itu, kemenangan Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi penasehat dan panglima militer kerajaan. Raja Talut kemudian menikahkan putrinya yang bernama Mikyal. Rakyat Bani Israel semakin senang dan hormat kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemasyhuran Nabi Daud alaihissalam akhirnya membuat setan membisikkan kepada Raja Talut untuk iri dan dengki kepada Nabi Daud alaihissalam. Raja berniat menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam atas informasi istrinya. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam pergi ke tempat yang aman. Dengan perginya Nabi Daud alaihissalam, rakyat semakin tidak suka kepada sang raja. Akhirnya, raja dan pasukan yang masih setia mengejar Nabi Daud alaihissalam. Dalam masa pengejaran, Nabi Daud alaihissalam memberi pelajaran Raja Talut, yaitu menggunting satu sudut baju dan mengambil anak panah serta kendi sang raja. Kemudian, barang-barang itu dikembalikan kepada sang raja melalui utusan untuk menyadarkan sang raja. Pesan Nabi Daud alaihissalam agar raja tobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari barang yang dikembalikan mengandung pesan. Nabi Daud alaihissalam bisa dengan mudah membunuh sang raja, tapi tidak dilakukan. Raja Talut sadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meminta maaf kepada menantunya itu. Kemudian raja melepas mahkota dan berkelana sampai wafat. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja dan mempunyai anak yang bijaksana bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yaitu Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala suara yang merdu. Ketika beliau membaca kitab Zabur, orang yang sakit menjadi sembuh, angin menjadi tenang, burung-burung menjadi dekat. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melunakkan besi dengan tangannya, sehingga Nabi Daud alaihissalam menenun baju zirah atau besi dengan tangannya. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara dengan bijaksana. Teladan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah seorang yang pemberani, berani berbuat baik dan menolak keburukan. Tidak mudah marah. Sebagai seorang muslim, kita harus menghadapi masalah. Teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Pelajaran yang perlu kita petik yaitu adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus.
Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Selanjutnya, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, maka tahta kerajaan berpindah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, berkuasa Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengadakan perjalanan dengan rombongannya. Sampai di lembah semut, Nabi Sulaiman memerintahkan rombongannya untuk berhenti setelah mendengar perkataan pimpinan semut. Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar tidak terinjak Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya. Kita persimak cerita Nabi Muhammad alaihissalam dan Ratu Balqis. Silakan menyimak ya teman-teman. Ratu negeri Saba yang bernama Balqis sangat terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ia kemudian membuka dan membaca surat itu yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Begitulah pembukaan dari surat tersebut. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis segera mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Para penasehat cenderung menolak ajakan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki keberanian untuk berperang, namun keputusan tetap berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah hal-hal yang akan kamu perintahkan." Setelah menerima berbagai saran, Ratu Balqis ternyata tidak memilih jalan peperangan. Ia beranggapan bahwa Nabi Sulaiman mungkin iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh negeri yang ia pimpin, sehingga Nabi Sulaiman ingin menyerangnya. Oleh karena itu, Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan sejumlah hadiah kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balqis ingin mengetahui apakah Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang serakah. Para penasehat kerajaan menyetujui keputusan Ratu Balqis. Hadiah itu berupa ratusan kepingan emas dan permata yang dibungkus dengan kain sutra. Utusan Ratu Balqis segera pergi dengan membawa hadiah tersebut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, utusan Ratu Balqis sampai di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menerima utusan Ratu Balqis dengan baik. Namun beliau tidak mau menerima hadiah tersebut. Para utusan Ratu Balqis sangat takjub dengan keindahan istana Nabi Sulaiman. Mereka juga tampak keheranan dengan banyaknya pasukan Nabi Sulaiman, dan di antara barisan perang itu terdapat pasukan hewan dan jin. Mereka menyadari betapa kecilnya hadiah yang mereka bawa dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Nabi Sulaiman. Para utusan Ratu Balqis itu kemudian pulang ke negerinya dengan membawa kembali hadiahnya. Setelah mendengar kabar dari utusannya, Ratu Balqis menjadi terpesona dan bermaksud datang untuk menemui Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memutuskan untuk melihat sendiri kerajaan Nabi Sulaiman. Ia dan beberapa pengawalnya kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke istana Nabi Sulaiman. Mendengar kabar bahwa Ratu Balqis sedang menuju istananya, Nabi Sulaiman segera mempersiapkan penyambutan kepada Ratu Balqis. Maka diperintahkannya para jin untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis secara diam-diam ketika sang ratu sedang perjalanan untuk menghadap Nabi Sulaiman. Ketika sang ratu tiba beserta para pengiringnya, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan menunjuk ke singgasana sang ratu. Nabi Sulaiman berkata, "Seperti inikah singgasanamu?"
Ratu Balkis merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin singgasananya bisa berada di istana Nabi Sulaiman, padahal ia yakin bahwa singgasana itu berada di istananya ketika ia pergi meninggalkan negerinya. Di tengah keheranan tersebut, Ratu Balkis diantar masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca bening dan berkilau. Ratu Balkis mengira bahwa ia sedang berada di atas sebuah kolam air, dan ia segera mengangkat kain bajunya agar tidak basah. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Jangan takut, engkau tidak sedang berada di atas kolam air. Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca bening yang menjadi lantai dan dinding ruangan itu." Ratu Balkis tersipu malu. Ia segera menyadari kelemahan dirinya terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berkata, "Ya Allah, aku telah lama tersesat berpaling darimu, melupakan nikmat dan karunia-Mu, merugikan dan menzalimi diriku sendiri sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmat-Mu. Ampunilah aku dan kaumku. Aku berserah diri bersama Sulaiman nabimu dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Kasihanilah diriku ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Demikianlah Ratu Balkis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman, dan kerajaan Sabah dengan kerajaan Sulaiman akhirnya disatukan. Mereka pun hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa diri meskipun diberi kelebihan oleh Allah, karena apa yang kita punya saat ini hanyalah titipan semata. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah menyimak cerita tentang Nabi Sulaiman yang akhirnya menikah dengan Ratu Balkis. Nah, kemudian bagaimana sih cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam wafat? Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin juga tidak tahu. Mereka mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tatkala tongkat yang digunakan Nabi Sulaiman alaihissalam rapuh dimakan rayap. Setelah tongkat itu rapuh, Nabi Sulaiman terjatuh. Maka saat itulah para jin yang menjaga pintu mihrab berlari untuk masuk mihrab. Mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat, mereka pun menyampaikan kabar itu kepada kaum Nabi Sulaiman alaihissalam. Teladan Nabi Sulaiman dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Rajin belajar agar menjadi anak yang pandai, bersikap baik terhadap semua makhluk Subhanahu wa taala, dan berani menegakkan kebenaran dan berendah hati. Pelajaran yang perlu dipetik adalah bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati dan patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itu dia cerita tentang kita hari ini belajar tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan juga anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dari keteladanan Nabi Daud dan Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam, kita menjadikan kita sosok idola yang bisa kita teladani. Sekian dari Bunda. Jika ada pertanyaan silahkan kirim komentar kalian. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa teman-teman.